Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast MTS Negeri 4 Kulon Progo. Saya Daisyah Merlina Putri. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan studi dan merancang masa depan. Bersama saya ada Kak Kesya dan Kak Gibran, siswa kelas 9 yang baru lulus tahun ini. Selamat datang Kak Kesya dan Kak Gibran. Halo, Dek. Kak Kesya dan Kak Gibran, sedikit flashback nih. Kenapa pada akhirnya kalian memilih untuk mendaftar di MTS Negeri 4 Kulon Progo? Oke, pertama pas masa SD nih ya. Masa SD itu kayaknya di MTS Maklum Progo itu salah satu sekolah yang terfavorit, sekolah unggulan gitu. Jadi kita kayak kepengen sekolah SD gitu. Kalian cari teman yang nggak cuman dari lingkungan SD aja nih. Coba cari-cari teman. Jadi kan kalau di MTS nggak terlalu deket nih ya, asal dari rumah, dari lingkungan SD juga. Jadi teman-temannya banyak, nggak cuman dari lingkungan SD aja. Terus juga mau menekuni pelajaran agamanya yang lebih dalam gitu deh. Kalau Kak Gibran, Untuk saya setuju dengan pernyataan Kak Keisha tadi. Di MTS ini banyak pengalaman yang saya dapatkan yang belum pernah saya rasakan di SD gitu. oh gitu ya Kak. Bagaimana pengalaman kalian selama di MTS? Banyak serunya atau bagaimana Kak? Pastinya banyak serunya ya, nggak cuma teman-temannya aja sih yang seru, tapi guru-gurunya juga seru banget di sini. Jadi kayak kita menimba ilmu itu jadi asik gitu. Kalau Kak Gibran gimana nih? Buat saya banyak serunya karena bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi dan bisa mengembangkan prestasi buat saya. Terus apa yang kalian rasakan tahun ini lulus MTS? Pastinya ada rasa campur aduk, ada senang, bangga, dan juga sedihnya. Senangnya bentar lagi kan kita lulus nih. Kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, SMK, SMA, MAN, sederajat gitu. Terus kalau untuk bangganya, bangga banget kita bisa sekolah di MTS Santo Progo, bisa jadi alumni sekolah unggulan, sekolah favorit ini. Selain itu kalau untuk sedihnya ya, mungkin karena kita kan sebentar lagi lulus, jadi mungkin jarang ketemu nih sama guru-guru, teman-teman dari MTS sama Kulon Progo, gitu sih. Kalau Kak Gibran, Ya, ada serunya, ada senangnya, ada sedihnya. Buat senangnya ya bisa lulus untuk melanjutkan ke SMA atau SMK. Kalau sedihnya berpisah dengan teman-teman dan berpisah dengan guru-guru. Jadi tidak bisa mengulangi masa-masa ini lagi. setelah lulus MTS, apa rencana kalian untuk melanjutkan studi? Apakah kalian sudah menentukan rencana sekolah yang kalian inginkan? Kalau untuk jenjang selanjutnya mungkin kita tetap udah punya sih gambaran gitu. Rencananya kalau saya sekarang mau melanjutkan ke SMA. SMA favorit, salah satu SMA favorit di Kulon Progo, karena di situ jurusan IPA-nya bagus. Terus saya juga mau masuk sekolah itu mau ambil jurusan yang IPA, nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kuliah, itu kepengen ambilnya jurusan hubungan internasional. Gitu kalau saya. Kalau Kak Gibran mau kemana nih? Saya juga ada pandangan SMA di Jawa Tengah, di Purworejo. Itu saya juga mau ambil IPA dan pengen melanjutkan Taruna Pelayaran. Kenapa milih lanjut di sana, Kak? Karena itu tadi ya, karena di sana kan jurusan IPA-nya bagus terkenal gitu. Jadi karena kita kepengen kuliah, terus mungkin jurusan yang mau kita ambil selanjutnya itu kayak sepelurus gitu. Jadinya kita kepengen deh sekolah di sana, sekolahnya juga bagus gitu sih. Kalau Kak Gibran, alasannya apa, Kak? Alasan saya ke sana karena memang sekolah yang bagus akreditasinya dan fasilitasnya juga bagus. Ya pokoknya unggulan lah.
Bagaimana kalian merancang masa depan kalian setelah lulus SMK atau SMK? Ya, seperti tadi, saya ingin melanjutkan kuliah pelayaran karena cita-cita saya menjadi pelaut. Karena pelaut itu menurut saya keren, saya bisa mengelilingi dunia dan salah satu impian saya. Kalau Kak Kesha bagaimana nih? Ingin menjadi orang sukses itu pastinya kayak cita-cita semua orang ya, Dek. Tapi ingin lebih kayak spesifiknya kepengen dapat kerjaan yang berkesinambungan sama jurusan yang aku ambil pas kuliah. Karena aku pengen ambil jurusan hubungan internasional. Nah, semoga aja dapet apa kayak pas kita udah keluar dari sudah selesai kuliah nih, kita langsung dapat kerja yang berkesinambungan gitu loh. Maksudnya yang pas gitu sama jurusan Sekarang saatnya kalian unjuk bakat. Kak Kesha ini kan Queen of Lomba di MTS 4 Kulon Progo. Sudah cantik, pinter, prestasinya juga banyak. Apa saja Kak lomba yang pernah Kak Kesha ikuti dan dapat juara? eh lomba yang pernah saya ikuti ya. Lomba yang pernah saya ikuti saya pernah mengikuti lomba tartil, tilawah, pidato, menyanyi, taekwondo, apa lagi ya? Betul. Sinden pernah. Wih, Udah sih itu doang. wah luar biasa Kak Kesha ini. Kalau begitu coba dong Kak nyanyi satu bait saja. Aduh, menyanyi apa ya? Itu aja Kak, cobalah mengerti satu ref aja dong. Langsung nih. Iya. Oke. Cobalah mengerti semua ini mencari arti selamanya takkan berhenti inginkan rasakan rindu ini menjadi satu biar waktu yang memisahkan. Wah, Masya Allah, keren sekali Kak suaranya. Terima kasih. Nah, kalau Kak Gibran ini kan pelajar idaman para cewek. Sudah ganteng, jago voli pula. Coba Kak ceritakan lomba apa saja yang pernah Kakak ikuti dan gimana hasilnya. Saya pernah mengikuti lomba pioneering waktu di Prambanan itu Perkasisma seluruh madrasah satu provinsi. Saya lomba pioneering dan mendapatkan juara 1. Luar biasa juga Kak Gibran ini. Waktu itu Kak Gibran juga berperan sebagai mahasiswa Suro kan dalam ujian praktek kelas 9. Ya, Ceritakan dong Kak gimana pengalamannya menjadi mahasiswa Suro. ya senang tapi ya agak grogi. Karena itu pengalaman pertama aku nari di MTS juga. Persiapannya juga agak ribet dan lama untuk persiapan nari Sugriwa Bali itu. Oh gitu ya Kak. Coba peragakan dong Kak. Bisa lihat di YouTube saja. Sekarang kita memasuki sesi cepat jawab cepat. Kak Gesha dan Kak Gibran, game jabat ini kalian harus menjawab pertanyaan saya dengan cepat, nggak boleh kelamaan mikir. Sudah siap? Siap. Kuliah atau kerja? Kuliah. Orang tua atau teman? Orang tua. Guru atau teman? Guru. Persahabatan atau pacaran? Persahabatan. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Wih, seru ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu jawaban dari Kak Kesha dan Kak Gibran tadi.
Tadi Kak Kesha jawabnya kuliah karena apa, Kak? Mau melanjutkan ke jenjangnya lebih tinggi. Mau melanjutkan ke jenjangnya lebih tinggi dulu sih. Maksudnya sehabis dari SMA, kepengen dulu nih sekolah lagi dapat kayak gelar gitu sih kalau aku. Kalau Kak Gibran tadi jawab kuliah karena apa? Karena ya ini tuh untuk pembekalan dari SMA untuk menjadi ya tadi cita-cita saya jadi pelaut. Pertanyaan kedua tadi, orang tua atau teman? Kak Kesha tadi jawabnya orang tua kan? Karena apa, Kak? Orang tua kan yang sudah mengandung, melahirkan, merawat kita dari kecil banget sampai kita besar. Tanpa orang tua juga kita nggak mungkin bisa sampai sekarang ya. Kalau teman-teman juga penting banget. Tapi kalau untuk memilih, tetap memilih orang tua sih. Kak Gibran tadi juga jawab orang tua kan? Kenapa, Kak? Ya hampir sama Kak Kesha tadi untuk saya karena orang tua yang merawat kita dari kecil sampai sebesar ini dan besok semoga aja bisa membahagiakan. Satu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkah. Ketiga, mana yang lebih kalian dengarkan, guru atau teman? Kak Kesha tadi jawabnya guru kan? Ini kalau untuk kehidupan remaja mungkin bisa dibilang ada balance, tapi lebih itu ke guru. Karena kita tahu, maksudnya kita bisa sampai saat ini juga berkat guru juga, kita bisa melanjutkan sampai sekolah, sampai SMP, nanti kita SMA, nanti kita kuliah, itu juga karena kita diajari, dibimbing oleh guru gitu. Kalau Kak Gibran tadi milih guru atau teman ya? Saya milih teman karena ya kemana-mana saya sama teman. Ada apa-apa saya cerita ke teman. Ya pokoknya saya banyak ngabisin waktu sama teman sih. Kalau guru ya adalah persenan memilih guru sedikit karena guru yang telah membimbing kita di MTS 4 bulan progo ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, sahabat atau pacar? Tadi Kak Kesha milih sahabat kan? Iya, sahabat, karena nggak semuanya ini tentang pacar ya. Karena kita kalau misal apa-apa pasti ceritanya juga ke sahabat. Maksudnya kayak ini kan antara teman atau pacar gitu. Tetap milihnya teman sih. Soalnya dalam situasi apapun itu tetap teman sih kayaknya yang ngerti banget gitu sama keadaan kita. Kalau Kak Gibran tadi juga milih teman. Kenapa nih, Kak? Karena nggak punya pacar. Ya saya milih teman karena ya seperti tadi apa-apa saya sama teman yang bisa buat jadi tempat cerita gitu. Pertanyaan terakhir, mencintai atau dicintai? Kenapa nih, Kak Kesha? Atau Kak Gibran dulu yang mau jawab? Kak Gibran dulu. Karena nggak pernah dicintai. Lebih memilih mencintai. Kalau Kak Kesha, kenapa milih dicintai? Kayaknya kalau dalam konteks apapun mencintai sama dicintai sebenarnya balance, tapi kita lebih ngerasa nggak sih kalau dicintai? Memberi kehangatan dunia cinta, mengaluni dada nada Lebih milih asasi dicintai. Oke, terima kasih ya Kak. Seru nggak nih game kita tadi? Seru banget sih, seru banget. Nah, Kak Kesha dan Kak Gibran ini juga aktivis di MTS Negeri 4 Kulon Progo loh. Mereka mengikuti organisasi OSIS dan juga DKP. Kalau Kak Kesha ini ikut organisasi OSIS kan? Coba ceritakan pengalamannya dong Kak menjadi OSIS. Oke, dari pertama kelas 7 itu udah kayak kepengen banget
dari SD deh, soalnya kan dari SD itu belum ada ya organisasi di bidang belakang gitu belum ada. Jadi dari SD itu kayaknya kepengen deh ikut, besok pas SMP SMA kepengen ikut jadi organisasi OSIS, ikut gitu kan. Nah pas SMP tuh kelas 7 coba-coba nih daftar jadi dulu ada pencalonan wakil sama ketua kan. Aku coba jadi wakil. Dan kelas 7 itu eh, naik kelas 8 aku jadi wakil ketua. Nah, itu kan pengalaman pertama aku ya. Kayak oh, ternyata gini ya dalam organisasi. Pertamanya kayak agak sulit nih. Wah, ternyata teman-temannya nggak semuanya itu gampang diajak kerja sama. Ternyata nggak semuanya itu harus sesuai kehendak kita gitu. Tapi semakin lama di organisasi itu, kita belajar untuk nggak memaksakan kehendak kita. Terus juga kita belajar untuk gimana ya, istilahnya untuk bisa kerjasama sama teman-teman yang lain, bisa mendengarkan pendapat teman-teman yang lain, dan juga kita bisa misalnya nih kita membuat proker apa, kok ini nggak setuju sih gitu, terus kita musyawarah bersama, kita menentukan mufakat bersama gitu. Jadinya dari organisasi itu kita belajar nggak cuman mementingkan ego sendiri, tapi kita juga belajar untuk menjadi kayak melatih kepemimpinan gitu. Terus mulai kelas 8 itu jadi wakil ketua OSIS lagi, itu juga semakin belajar lagi. Oh ya, kan aku pernah jadi wakil ketua OSIS sekali, terus ini aku jadi lagi. Ternyata ke pengalaman yang kedua ini udah mulai bisa. Oh ya, aku udah mulai bisa nih buat proker sendiri. Kayak oh ya, aku udah mulai bisa nih ngajak teman-teman buat jadi kayak satu visi misi sama kita, biar satu tujuan gitu. Jadinya dari organisasi itu kita nggak cuma belajar buat mementingkan ego sendiri, tapi kita juga belajar buat melatih kepemimpinan dan juga kerjasama sama teman-teman yang lain. Wih. Kalau Kak Gibran, kan Kak Gibran ini juga ikut organisasi DKP kan? Gimana nih Kak pengalamannya ikut DKP? Dulu aku kelas 7 cuman ikut-ikutan teman sih, daftar iseng-iseng. Ternyata di sana lulus jadi DKP, dan semakin lama aku juga menekuni bidang pramuka sih. Dan memang agak ribet juga ngurus sertifikat, tapi saya jamin hasilnya memuaskan. Dan Wih. saya menjadi penggalang Garuda di MTS 4 ini. Apa tips dan saran yang kalian berikan untuk adik-adik MTS Negeri 4 Kulon Progo yang masih belajar di sini? Kak Gibran dulu ya. Untuk tips dan motivasi buat dari saya, khususnya yang mau daftar DKP itu, ya tipsnya harus jangan mudah menyerah dan berusaha semaksimal mungkin lah kalau mau jadi DKP itu. Karena jadi DKP itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Butuh mengeluarkan banyak effort juga, seperti panas-panasan, pulang sore, membuat laporan itu juga tidak mudah, membuat proposal juga contohnya. Ya, itu motivasi dari saya. Kalau Kak Gisha, apa tips dan motivasinya? Tentunya terus belajar, jangan pernah menyerah, jangan takut gagal intinya. Karena kita tuh belajar dari kegagalan, bukan dari keberhasilan gitu. Terima kasih Kak Kesha dan Kak Gibran atas sharing pengalaman kalian dan rencana kalian untuk masa depan. Semoga podcast ini dapat menginspirasi bagi siswa MTS Negeri 4 Kulon Progo untuk merancang masa depan mereka. Terima kasih Dek, dan semoga cita-cita kita semua dapat tercapai ya. Amin. Ya, saya setuju dan berbanyak doa dan berusaha untuk mencapai impian kita. Itu saja untuk podcast hari ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian merancang masa depan kalian setelah lulus SMA atau SMK?
untuk saya karena saya ingin ya tadi ingin jadi pelayaran